Karena merdeka yang sesungguhnya ketika kita bisa membebaskan diri dari belenggu kesyirikan, dari belenggu perkara yang tidak ada tuntunannya, dari belenggu hawa nafsu, dari belenggu syahwat, dari belenggu kelalaian, dari belenggu ketamakan. Apa yang saya sampaikan ini saya intisarikan dari ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyebutkan bahwa hati kita ini jernih, hati kita ini bebas, hati kita ini selamat, diri kita ini merdeka kalau kita bisa terbebas dari 5 perkara. Nah, sekarang kira-kira kita terbebas dari 5 hal tersebut atau tidak. Yang pertama, kita bisa bertauhid dan kita terbebas dari syirik. Maka disinilah tauhid kita merdeka. Ketika kita bisa hanya menyembah Allah dan terbebas dari kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Apakah diri kita sudah bisa mentauhidkan Allah dan bebas dari kesyirikan? Kalau sudah, apakah keluarga kita juga sudah bisa mentauhidkan Allah dan bebas dari kesyirikan? Lingkungan kita, di sekitar kita, apakah sudah mentauhidkan Allah dan tidak terjajah oleh kesyirikan? Karena itu adalah satu petaka, satu musibah yang besar bagi umat ini ketika terjatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, kita ini bisa terbebas dari segala perkara yang tidak ada tuntunannya yang menyelisihi sunnah. Jadi kita tidak lagi terjajah oleh ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, sehingga itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang sunnah tidak kita kerjakan, tapi justru malah kita mengerjakan perkara yang tidak disunnahkan. Maka sesungguhnya diri kita telah terjajah oleh amaliyah-amaliyah yang di situ tidak ada tuntunannya. Maka salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita adalah bagaimana kita punya komitmen untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut ahlu sunnah itu karena cinta dengan sunnah, karena mengikuti sunnah. Yang ketiga, ketika kita bisa mengendalikan syahwat, ketika diri kita bisa menjalankan perintah dan mengendalikan syahwat, karena diri kita sering terjajah oleh syahwat kita sehingga kita tidak menjalankan perintah. Diri kita sering terjajah oleh syahwat kita sehingga kita mudah untuk bermaksiat. Kenapa orang bermaksiat? Salah satunya adalah karena terjajah oleh syahwatnya. Karena kalau diri kita ini bisa membebaskan diri dari penjajahan syahwatnya, maka kita akan mudah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat itu macam-macam. Ada, tahu syahwat nggih? Syahwat perut, syahwat apalagi kemaluan, syahwat mata, syahwat jabatan. Nah, sehingga saat pagi hari kita hendak menunaikan sholat, ada syahwat kita, sehingga kita berat untuk bangun pagi. Ada syahwat yang terkait dengan nyun sewu kemaluan mata, sehingga kita susah untuk menundukkan pandangan, sehingga kita sulit untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kita masih terjajah oleh syahwat kita. Kita belum bisa membebaskan dari belenggu penjajahan oleh syahwat kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu adalah ketika kita bisa berzikir, bisa mengingat Allah, terbebas dari ghaflah atau lalai. Karena sikap lalai ini telah menjajah kita sehingga kita tidak lagi ingat, sehingga kita tidak lagi zikir. Zikir itu maknanya apa? Ingat.
Kenapa kita tidak berzikir? Karena jiwa kita terjajah oleh kelalaian kita. Apakah selama ini jiwa kita, diri kita terjajah oleh kelalaian kita, sehingga kita menunda-nunda perintah, sehingga kita tidak lagi ingat kepada Allah, tapi kita sibuk dengan perkara dunia, kita sibuk dengan perkara yang sia-sia, kita sibuk dengan sesuatu yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilalaikan oleh kesenangan dunia. Kemudian yang kelima, kita bisa mengikhlaskan diri kita, bisa legowo karena kita terbebas dari penjajahan ketamakan diri kita. Ketika kita tamak, maka ikhlas kita terjajah, legowo kita terjajah, sehingga susah bagi kita untuk bisa ikhlas, susah bagi kita untuk bisa berlapang dada, karena masih ada ketamakan di dalam diri kita. Belum bisa nerimo ing pandum, belum bisa semeleh. Tahu semeleh? Nah, semeleh itu bahasa Indonesianya apa tuh? Ya, bisa semeleh tanpa beban. Bisa semeleh tanpa beban. Itulah hati kita akan jernih, hati kita akan merdeka, hati kita akan terbebas dari penjajahan ketika kita bisa melepaskan dari 5 hal ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang coba kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita masih terjajah oleh kesyirikan, terjajah oleh perkara yang tidak ada tuntunannya, terjajah oleh syahwat kita sendiri sehingga syahwat berkuasa, kemudian korupsi dan seterusnya? Apakah kita masih terjajah oleh kelalaian kita sehingga kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjajah oleh ketamakan kita sehingga kita sulit untuk ikhlas, qanaah, legowo, sabar? Baik, ini nasihat yang baik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah agar kita memiliki pribadi yang merdeka, sehingga meskipun kita sudah merdeka selama 79 tahun, tetapi belum tentu kita semua sebagai seorang muslim itu bisa merdeka yang sesungguhnya, membebaskan hati kita dari perbudakan hawa nafsu, membebaskan diri kita dari perbudakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.